Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN dalam jabatan PPG 2023 Batch 2 untuk kategori K2. Perkenalkan, saya Imam Syafi'i, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 4 Balikpapan. Pada kesempatan ini, saya hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 4 Balikpapan di kota Balikpapan. Selamat menyaksikan. Satu, dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Siap belajar? Siap. Ya baik, sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Rasulullah SAW. Pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita sebagaimana yang sudah minggu lalu Bapak sampaikan, ya. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Nah, baik, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran di pagi hari ini, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajarannya, ya. Sebelumnya Bapak akan absen dulu, ya. Mohon bagi yang Bapak panggil langsung hadir, sudah ya. Jangan diam-diam aja, ya. Baik, yang pertama Alia, Nadia, April, Aula, Tunisa, Aulia, Vidya, Dayara, Cindy, Devi Novianti, Diaul, Dita, Farel, Hersha, Kanaya, Laila, Marsha, kemudian Devan, Muhammad Afnan, mana? Belum ada. Oke. Muhammad Farid, Muhammad Naufal, Muhammad Restu, Muhammad Saiful, Muhammad Vicky, Nadifa, Nadia Putri, Naufal Azizi, belum hadir. Naila Aprilia, Nia Susanto, Rasti, Sabrina, Safira, Salbila, Salma, Sahina, Yunita, terakhir Zulaikha. Ya baiklah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Nah, sebelumnya akan Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya, ya. Jadi dalam pembelajaran ini, dalam tujuan pembelajaran ini adalah satu, yaitu kalian bisa menjelaskan pelajar yang dicari Islam, kemudian mendefinisikan perkelahian pelajar, tawuran pelajar, terus faktor penting adanya perkelahian pelajar itu apa. Jadi bisa mencegah perilaku menyimpang, kemudian mendefinisikan tentang pengertian khamr, ya, kemudian berdasarkan dengan Quran surat Al-Maidah. Ini bisa menjelaskan narkoba ditinjau dari Islam, narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. Nah, dan diharapkan kalian terbiasa untuk membaca Al-Quran. Kenapa sekalian? Penting sekali, ya, membaca Al-Quran sangat penting sekali, apalagi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, bahwa seorang Muslim itu adalah petunjuknya adalah Al-Quran. Kalau ingin selamat, ya ikutin Al-Quran. Nah, kalau ingin celaka, ya berarti harus menjauhi Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu ada contoh-contoh, ya, syar'u man qablana, artinya orang sebelum kita. Ada yang contoh baik, ada yang contoh buruk. Nah, itu terserah, ya. Ya. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, apakah, ya, kalian pernah mendengar tentang perkelahian pelajar? Di mana? Sekolah. Terus apakah kalian juga pernah mendengar tentang minuman keras? Atau mengetahui jenis-jenis minuman keras? Apa saja? Ya? Contohnya kayak brandy, martini, vodka, Jack Daniel, ya, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari minuman keras. Kemudian narkoba. Apa narkoba itu? Ada yang pernah lihat? Atau mungkin kalian pernah menjadi apa namanya? Nah, orang yang pernah mengkonsumsi narkoba. Alhamdulillah. Jadi perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba ini adalah dilarang oleh Islam maupun dilarang oleh negara. Dan nanti konsekuensinya kalau sampai ada perkelahian pelajar,
Maka nanti kita akan diskusikan pembahasan kita ini melalui problem based learning. Artinya nanti akan menghasilkan suatu menghasilkan suatu hasil dari kalian nanti akan berdiskusi tentang ada 3 kasus di sini ya. Yang pertama tentang perkelahian pelajar. Nah, kenapa? Apa pengertian perkelahian pelajar? Kemudian terus kenapa bisa terjadi perkelahian pelajar? Ya, apa penyebabnya? Faktornya apa? Ya, sehingga. Nah, kenapa perkelahian itu kok antar pelajar bukan antar nenek atau kakek? Ya, gitu. Seperti itu ya. Kemudian nanti tentang minuman keras. Kenapa orang sampai terjebak pada minuman keras? Apa karena ada masalah sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah sehingga lari ke, nanti akan kita analisis, akan kita diskusikan. Juga kenapa orang sampai terjerumus pada narkoba. Bahkan misalnya kalau orang sudah sampai terjerumus pada narkoba, maka ini hidupnya akan suram, madesu. Masa depan suram. Oke. Ya baik, apa tadi Bapak sampaikan kegiatannya yaitu pembelajaran dengan metode PBL, Problem Based Learning. Oke. Artinya nanti akan menghasilkan suatu hasil dari diskusi. Nah, baiklah sekalian, untuk menambah keberkahan dalam pembelajaran ini, silakan teman kalian, tadi sudah Bapak tunjuk Sofi untuk membacakan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Sadaqallahul azim. Ya baik sekalian, itulah dari yang dibacakan teman kalian Sofi tentang larangan minuman keras. Jadi kayak narkoba, kemudian minuman keras yang lain itu adalah tidak ada dalam Al-Quran, cuma bahasanya itu disamakan ya. Jadi hukum narkoba itu disamakan dengan sesungguhnya minuman keras, khamru wal maisiru, berjudi, wal ansabu, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun itu adalah najis, min amali syaitan itu adalah perbuatan syaitan. Nah di sini Allah memerintahkan fajtanibu, jauhilah mereka itu, dia itu, jauhilah semuanya itu, la'alakum supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ya baik, pada kesempatan yang berbahagia ini silahkan kalian untuk berdiskusi sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi seperti tadi ya. Silahkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, dibagi 3 seperti tadi yang Bapak sampaikan. Nanti akan Bapak bagikan dari ya baik sekalian, tadi sudah kita dengarkan ya, teman kalian membaca Al-Quran. Mudah-mudahan pembelajaran kita akan menambah keberkahan ya. Bapak akan bagikan 3 kertas. Ini kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Ada 3 kasus. Yang pertama yaitu perkelahian pelajar ya. Kalian diskusikan, nanti kalian ambil
Terus kalian bisa searching, browsing ya dari internet ya, dari gawe kalian tentang perkelahian pelajar, kemudian artinya apa, kemudian dampak negatifnya apa ya, kemudian bagaimana untuk menjauhinya. Nah itu ya. Oke, ini Bapak bagikan LKS-nya Pak, lembar kerjanya ya. Ini untuk kelompok 1. Oke, lembar kerja siswanya. Ini untuk kelompok 2 ya, dan ini adalah untuk kelompok 3 ya. Baik, untuk kelompok 1 silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian tentang perkelahian pelajar. Nah kemudian yang kelompok 2 tentang minuman keras, dan kelompok 3 kelompoknya Alia dan teman-temannya ini adalah membahas tentang narkoba. Definisinya apa terserah kalian ya. Oke, silahkan kerjakan dan kekompakan solidan kalian semua saling memberikan masukan di antara. Oke, silahkan siapa ketua kelompoknya, kemudian sekretarisnya siapa, dan nanti akan mewakili dari kelompoknya ini akan maju mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silahkan dikerjakan. Boleh nanti dikasih gambar-gambar apa setelah kreasi kalian. Ya baik Mas Elian, karena sudah kalian berdiskusi bersama tim kalian, silahkan untuk tim yang pertama atau kelompok yang pertama yang membahas tentang perkelahian pelajar, silahkan maju ke depan. Kita kasih plus untuk teman semua. Ya silakan presentasikan daripada hasil diskusi kalian tadi ya bersama teman kalian. Oke, silakan kembali kita kasih plus yang meriah untuk teman kalian. Silakan kalian presentasikan tentang perkelahian pelajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 yang membahas perkelahian antar pelajar. Nah, di sini kami akan memperkenalkan perwakilan ya. Saya Tiri Elbor, saya Cindy Citanora, saya Nela Pudenti. Saya Farel Abdul Siti. Jadi yang pertama adalah pengertian perkelahian antar pelajar menurut ajaran Islam, yaitu perkelahiannya itu bisa saling melukai, bahkan bisa saling membunuh, dan hukumnya itu haram. Jadi itu dilarang dan haram. Banyak sih penyebabnya untuk perkelahian antar pelajar, bisa dari ajakan teman untuk gaya-gayaan, karena di masa-masa sekarang remaja ini sangat ingin mencari jati dirinya sebagai seorang yang beranjak dewasa. Jadi bisa juga dari lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, itu kurangnya pengawasan orang tua. Selain itu juga ada dampaknya dari antar pelajar ini. Yang pertama, memakan korban jiwa dan kerusakan materi. Satu lagi, sama menimbulkan konflik. Jadi ada contohnya yang paling sering perkelahian antar pelajar yaitu tawuran. Yang dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus untuk mereka semua. Ya baik, Nazilian, barusan teman kalian ya kelompok yang pertama sudah mempresentasikan tentang perkelahian pelajar, tadi disebutkan dampaknya dan sebagainya. Nah, untuk berikutnya adalah kelompok yang kedua yang tentang kasusnya adalah minuman keras. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi. Baik, silakan. Ayo. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang minuman keras. Oke, dimulai dari pengertian. Jadi minuman keras atau khamar adalah minuman yang mengandung etanol yang dapat menurunkan kesadaran seseorang. Hukum dari minuman keras adalah haram. Nah, ada contoh. Yang pertama itu ada Amer, vodka, soju, Jack Daniels, dan wine. Nah, Oke, jadi salah satu dampak dari arak itu, minuman keras itu ada memabukkan. Jadi sifat dari minuman keras itu memabukkan ya teman-teman. Jadi karena sifatnya memabukkan, makanya dalam Islam itu minuman keras itu hukumnya haram dan dilarang. Dan dampaknya juga bisa mengakibatkan kejang-kejang, terus mengganggu konsentrasi, dan yang paling berbahaya, dampaknya itu bisa mengakibatkan meninggal. Oke, sekian itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Nazilian, barusan teman kalian kelompok 2 yaitu mempresentasikan hasil diskusinya tentang minuman keras. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi teman kalian berkaitan dengan apa arti minuman keras, bahkan tadi disebutkan macam-macamnya, ada wine, Jack Daniel, Martini, vodka dan sebagainya. Nah, sehingga kalian akan mengetahui jenis-jenis daripada minuman keras. Oke, untuk berikutnya yaitu kelompok yang ketiga akan mempresentasikan kasus tentang narkoba. Silakan untuk maju ke depan. Kita kasih proses dulu. Silakan. Seperti kelompok yang lain. Ya, agak sana sedikit. Ya, silakan. Oke. Silakan mulai semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang narkoba. Jadi untuk pengertiannya, yaitu narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jadi narkoba ini dapat merusak fisik dan mental seseorang yang menggunakannya. Berikut adalah macam-macam narkoba.
Penyebab orang menggunakan narkoba mungkin ingin karena ingin mencobanya dan ingin tampil beda dan tidak percaya diri. Lalu yang terakhir, narkoba itu punya dampak negatif. Yang pertama itu bisa menurunkan penurunan sikap dan mental, penurunan kesehatan, lalu bisa menyebabkan kematian. Oke, mungkin presentasi kami cukup segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus semua. Ya baik Mas Elian, tadi barusan kelompok yang ketiga mempresentasikan tentang narkoba. Tadi disebutkan apa dampak negatifnya. Kalau positifnya tidak ada, ya. Dampak negatif daripada orang yang mengkonsumsi narkoba. Ya baik Mas Elian, ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, ya. Jadi tentang perkelahian pelajar, terus tentang minuman keras, kemudian tentang narkoba. Nah, sekarang apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Coba salah satu wakil kalian maju ke atas, angkat tangan dan berdiri. Oh, berdiri. Jadi materi yang kita dapat di pagi hari ini tuh kita bisa tahu apa aja jenis-jenis dari minuman keras, contoh-contoh dari minuman keras itu apa aja, jenis-jenis narkoba itu apa aja, dampak negatif dari perkelahian pelajar itu apa aja, dampak negatif dari minuman keras sama narkoba itu apa aja, dan kita bisa tahu kenapa minuman keras, narkoba itu diharamkan dalam Islam. Jadi teman-teman jangan mencoba-coba ya guys. Oke. Kasih tepuk tangannya kalian pertama. Ya. Oke baik Mas Elian, jadi tadi sudah dipresentasikan hasil diskusi kalian, kemudian sudah ada yang mewakili dari teman kalian apa manfaat dari pembelajaran ini. Apakah pembelajaran ini bermanfaat? Bermanfaat? Apakah pembelajaran di pagi hari menyenangkan? Oke, baik Mas Elian. Jadi itulah pembelajaran di pagi hari ini, ya, tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Nah, Bapak akan memberikan sedikit aja bahwa perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba dilarang dalam Islam, baik dilarang oleh agama maupun negara. Bahkan Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun ma'aktsara kathiruhu faqaliluhu haramun. Jadi segala yang memabukkan adalah khamr dan khamr adalah haram. Maka tadi sebutkan temanmu, jangan coba-coba, jangan sampai disentuh walaupun setetes. Ya. Jadi kalau banyaknya haram, maka sedikit pun juga haram. Nah, baik nasional, bahkan Nabi menjelaskan di dalam hadisnya yang sangat ancaman. Barang siapa yang meminum khamr atau minuman keras selama 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau mati dalam 40 hari itu, maka matinya seperti kama yamutul yahud wan nasara, seperti matinya orang Yahudi dan Nasrani. Maukah kalian? Tidak. Apa kalian menginginkan seperti itu? Tidak. Baik. Jadi kalau kalian tidak mau, berarti kalian harus menjauhi tentang perkelahian pelajar. Dampaknya tadi jelas, bisa kita dipidana, bisa kalian nanti masuk penjara dan sebagainya. Bahkan kalau sampai ada yang mati salah satu daripada perkelahian itu, tanggung jawabnya dunia akhirat. Begitu pula tentang minuman keras, ya. Tadi barang siapa yang menegur setetes pun kalau 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Bahkan dalam 40 hari itu kalau meninggal dunia, maka matinya seperti matinya orang Yahudi dan Nasrani. Begitu pula yang narkoba tadi Nasalian, ya. Itu adalah jelas, itu larangan negara. Undang-undangnya jelas. Bagi siapa yang memakai, siapa yang mengedarkan, maka kalian diharapkan dengan pembelajaran ini, ya, kalian bisa menjauhinya, tidak akan menyentuhnya.
dan itu akan menjadikan madesu masa depan suram. Gantungkan cita-cita kalian setinggi langit, ya. Gantungkan cita-cita kalian setinggi-tingginya dan senantiasa jangan lupa kalian senantiasa merendah pada orang yang atau merendah pada yang punya ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian dimudahkan di dalam pembelajaran, juga akan menapai pembelajaran berikutnya, menapai jenjang-jenjang pembelajaran berikutnya, bahkan sampai kalian akan mendapatkan, akan tercapai cita dan cinta kalian. Amin ya robbal alamin. Baik, dari Bapak materi pada pagi hari ini cukup sekian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dan tingkah Bapak yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk menutup kegiatan di pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran agama pada minggu ini, mari kita membaca surat Al-Asri. Surat Al-Asri dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya baik, nah sekalian, pada pembelajaran di pagi hari ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq laqamit barik ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.